Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah ruko berlantai 3 yang merupakan toko penjual spare part dan aksesoris mobil di Jalan Semarang, Medan. Api diketahui pertama kali berasal dari lantai 3 ruko, di mana banyak karton dan bahan mudah terbakar, kemudian menyambar ke seluruh bagian ruko. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena harus mencapai sumber api di lantai atas. Tebalnya asap membuat petugas harus menggunakan pakaian khusus dan tabung oksigen untuk menembus bagian dalam ruko. Berjibaku selama 2 jam, petugas damkar akhirnya berhasil menjinakkan api. Itu mungkin ada bahan-bahan mudah terbakar atau karton karena mungkin cuaca panas dan ada daerah terbuka dia sehingga menyebabkan pemanasan terhadap karton atau mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar tadi. Pak, untuk mobil pemadam kebakaran berapa dikerahkan, Pak? Kita turunkan 10 unit termasuk mobil tangga. Ya. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk penyebab pasti kebakaran. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kericuan dan aksi saling dorong antara massa aksi dengan petugas kepolisian mewarnai unjuk rasa yang digelar organisasi kepemudaan di kantor pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penjualan ratusan hektar lahan eks hak guna usaha atau HGU milik PT JSS yang berada di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam aksi itu, massa meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu memberikan penjelasan mengenai status kepemilikan lahan serta legalitas perizinan. Masyarakat berpotensi menjadi korban karena status hukum lahan belum memiliki kejelasan, sedangkan lahan diduga diperjualbelikan dengan harga berkisar hingga 300 juta rupiah per hektar. Dalam surat keterangan ganti rugi dari PT J Surya Sakti kepada masyarakat, kepala desa, ini dugaan kami, kepala desa dan camat melakukan tanda tangan untuk meyakinkan kepada masyarakat. Ini masih dugaan kami. Kami akan buktikan ini segera. Proses peralihan adat apakah bisa ditingkatkan menjadi hak milik? Sekali lagi kami sampaikan bahwa J Surya Sakti itu sampai saat ini belum ada mengajukan permohonan HGU mereka, terutama di BPN Labuhan Batu. Kalau kami berharap bukan khawatir ketakutan, tapi bagaimana khawatir itu menjadi kita lebih berhati-hati dan kita lebih paham lagi tentang hak dan kewajiban terhadap pemilik tanah. Gitu. Untuk ke depan bisa nggak nih disertifikatkan? Apa saja sih syaratnya yang harus dipenuhi? Itu yang paling penting. Aksi diwarnai ketegangan ketika massa meminta Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu menemui mereka secara langsung. Namun setelah BPN Labuhan Batu mengutus sejumlah pegawai dan menjelaskan berbagai hal sesuai arahan pimpinannya, massa pun membubarkan diri. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Percakapan seseorang yang hendak membuat SIM meminta bantuan kepada oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar di kantor pelayanan. Oknum petugas menyatakan bersedia membantu dengan nominal tertentu. Kasatlantas Polresta Denpasar, Kompol Muhammad Bayangkara Putra Sejati, membenarkan yang terjadi di video tersebut. Secara internal telah menindak oknum petugas pelayanan SIM yang berinisial DL. Video viral yang beredar terkait masalah pelayanan SIM yang di luar prosedur, memang benar adanya video tersebut yang dilaksanakan oleh salah satu oknum dari petugas kami di pelayanan SIM, bahwa yang bersangkutan melaksanakan prosedural SIM yang tidak sesuai dengan SOP. Polisi mengungkap pembuat video yang viral di pelayanan SIM mengaku oknum wartawan sempat bernegosiasi untuk men-take-down atau menurunkan video tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Cegah praktik prostitusi terselubung berkedok warung, petugas gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama TNI Polri mengoptimalkan razia prostitusi ke sejumlah warung kopi dan karaoke tak berizin di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur.
Sejumlah wanita yang menyediakan jasa prostitusi berhasil terjaring razia di 3 kecamatan di wilayah Sidoarjo. Para wanita penghibur itu menyamar sebagai pelayan warung yang kemudian menawarkan jasa prostitusi ke pengunjung warung kopi. Dalam razia itu, petugas juga menyita belasan botol minuman keras beralkohol yang dijual tanpa izin. Sejumlah wanita yang terjaring razia itu dilakukan tes darah oleh petugas dinas kesehatan sebelum dipulangkan paksa ke daerah asal. Kegiatan ini selain menekan terjadinya penyakit masyarakat, gangguan daripada tibum teranas yang ada di Sidoarjo, juga kita melaksanakan untuk pencegahan terhadap berkembangnya penyakit menular yaitu HIV/AIDS, yang mana diduga bahwasanya penyebaran penyakit adalah di titik-titik yang menjadi tempat prostitusi. Petugas Satpol PP juga membongkar paksa dan merobohkan sejumlah lapak atau bilik yang digunakan untuk sarana prostitusi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat mikro atau KUR fiktif di sebuah bank BUMN. 4 tersangka berinisial MFH, mantan Kepala Cabang Bank BUMN, serta AM, IIS, dan HN yang merupakan collection agent sebagai penyalur KUR mikro kepada debitur. Modus para tersangka menyalahgunakan kewenangan di mana para collection agent mengumpulkan nama-nama calon debitur yakni para petani. Para tersangka mengumpulkan kartu keluarga, KTP, dan buku nikah yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang bank yang saat itu dijabat oleh tersangka MFH. Para tersangka collection agent meminjam KTP para calon debitur dengan memberikan iming-iming untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp200 hingga Rp250.000 per orang. Uang hasil pencairan digunakan oleh para tersangka collection agent untuk kepentingan pribadi. Sementara tersangka mantan kepala cabang mendapatkan imbalan sebesar Rp105 juta. Calon-calon debitur yang diambil nama KTP, NIK, yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses, tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN. Akibat perbuatan para tersangka, bank alami kerugian kredit macet dan negara alami kerugian sebesar Rp41,4 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan.